Bismillahirrahmanirrahim. Umratul Qadha. Sekarang menjelaskan umroh qadha. Mengqadha umroh yang tahun kemarin. Nah, tahun kemarin kan nggak jadi kan. Nah, sekarang kan di tahun berapa ya? Tahun ke-7. Nah, yang kemarin itu umratul qadha tahun kemarin nggak jadi. Karena harus balik lagi. Kata orang Quraisy, tahun depan aja ente kesini lagi umroh lagi. Nah, gitu. Makanya kaum muslimin ketika itu dan bersama Nabi SAW mau nggak mau balik lagi karena perjanjian yang dibuat oleh mereka. Nah, makanya sini umratul qadha. Lama ahalla Dzulqa'dah, ketika ahalla memasuki bulan Dzulqa'dah tahun ke-7, kharaja Rasul Nabi SAW keluar biman mahu bersama dengan pasukan, yaitu sekitar berapa? 2000 pasukan. Nabi SAW bersama pasukan 2000 sekitar 2000 orang keluar liyaqdu umratahum, untuk mengqadha umrah mereka. Allati manahum al-musyrikun, yang mana telah dicegah ketika itu oleh orang-orang musyrik. Nah, makanya digodok sekarang. Min hafi sulhil Hudaybiyah. Nah, ketika di perdamaian, perjanjian damai, ketika itu di Hudaybiyah. Maka hamala ma'hu fi hadhil marrah. Ketika itu Nabi SAW membawa pada kali pertama ini, yaitu membawa senjata kaukan min badri Quraisyin, karena khawatir takutnya melanggar orang-orang Quraisy terhadap janji di perang Hudaybiyah gitu. Karena di Sulh Hudaybiyah kan ada perjanjian, takutnya orang-orang Quraisy ini dia yaitu mengingkari janji, berkhianat. Nah, makanya bersiap-siap Nabi Muhammad dan juga para pasukannya itu siap-siap. Walamma wasala ila Maril Zahran, ketika Nabi SAW sampai di Maril Zahran, alimat Quraisyun bikudumihi, orang-orang Quraisy ketika itu mengetahui kedatangan Nabi SAW bersama dengan kaum muslimin. Fakhofat, mereka khawatir, takut, wah, ada apa nih datang nih, wah, rame-rame. Nah gitu, datangnya bawa senjata. Jangan-jangan mereka mau perang dengan kita. Nah, padahal enggak. Para salat lahu syubbanan minha. Kemudian akhirnya para orang-orang Quraisy mengutus para pemuda untuk mendatangi Nabi, bertanya, apa kedatangan kalian ke sini itu untuk apa? Seperti itu. Kemudian selamat bergabung kakak. Nah, kemudian qalu lahu, nah para pemuda tadi yang diutus daripada kalangan orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ma'urif tabil gadr sogiran wala kabiran. Engkau ini terkenal tidak pernah melanggar. Ma'urif tak, engkau tidak diketahui. Engkau tidak diketahui, maksudnya engkau ini jelas orangnya ini bil gadr, nggak pernah melanggar. Dari kecil sampai sekarang ente udah gede nggak pernah melanggar. Engkau ini orang yang amanah, engkau ini orang yang jujur, akan janji. Nah, makanya para pemuda mengatakan seperti itu. Orang Quraisy tahu dia tentang sifatnya Nabi Muhammad. Gak mungkin Nabi Muhammad ini melanggar akan janji. Gitu. Oh, bisa-bisanya ente datang ke sini bawa pasukan banyak, sampai 2000 kurang, terus bawa senjata seperti itu. Wa inna lam nufdith hadatsan. Sungguhnya kami ini tidak melakukan sebuah pekerjaan yang mengkhianati mereka gitu, mengkhianati kalian semua. Akhbarahumur Rasul, akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW bahwasanya kata Nabi SAW, kami datang ke sini, nah gitu. Annahu yuridul umroh la kita lahum gitu. Bahwasanya kami kata Nabi Muhammad ke sini bertujuan untuk umroh, mengqadha yang tahun kemarin, bukan untuk berperang gitu. Bukan untuk mengkhianati janji, bukan. Gitu. Wala maqaru badukhulul muslimin Makkah. Ketika sudah dekatnya kaum muslimin mau masuk Mekah, kharajal musyrikun minha karihin ru'yatal muslimin yatufuna bil baitil haram. Orang-orang musyrik keluar gitu. Keluar pergi dia, jauh-jauh pergi. Karena kenapa? Karihin. Kesal dia. Kesal ru'yatal muslimin, ngelihat orang-orang muslim yatufuna bil baitil haram, lagi tawaf di Baitul Haram atau di Ka'bah, lagi tawaf. Lagi ngelihin Ka'bah tuh, labbaik Allahumma labbaik. Nah, kesal itu. Kesal kaum musyrikin. Gimana sih orang kesal kan? Akhirnya dia keluar. Sampai ada riwayat mengatakan itu kaum musyrikin ketika melihat kaum muslimin lagi tawaf di Ka'bah gitu, mereka ngintip di atas gunung. Nah, ngintipnya ini mereka ini sambil yang ngintip ngeliatin gitu di atas gunung agak jauh tempat dari Ka'bah, ngintip aja. Nah, ketika itu ada riwayat ada salah satu sahabat yang kecapean malam perjalanan jauh, langsung ibadah kan seperti itu. Nggak camping dulu, nggak nyantai dulu, datang masuk langsung melakukan ibadah gitu. Ibadah yaitu ibadah umroh. Nah, ada salah satu sahabat capek gitu. Kata Nabi Muhammad, oh, ketika lagi ini nih kan itu loh muter Ka'bah gitu ya. Nah, pas bagian di sininya, ini kan kelihatan nih sama orang
orang musyrik yang lagi ngeliatin di atas. Nah, pas dari sininya kata Nabi Muhammad, gagahkan itu. Apa namanya? Luruskan badanmu, gagahkan supaya mereka melihat kita ini selalu gagah gitu. Makanya pas muternya loyo gitu. Pas muternya loyo biasa. Labbaik Allahumma labbaik, lemah. Pas giliran kelihatan sama orang musyrik dari atas langsung labbaik Allah dengan gagahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, seperti itu. Makanya sampai sekarang ajarannya dipakai sunnah ketika lagi tawaf seperti itu dengan gagah. Maksudnya ya dengan gagah berani kita labbaik Allahumma labbaik. Jangan lemas, jangan labbaik Allah yang itu jangan mau enggak seperti itu. Pada kalangan muslimun di aslihatihim aminin. Kemudian kaum muslimin masuk ke kota Mekah dengan selamat, dengan sentosa, membawa senjata-senjata mereka dengan aslih, membawa senjata mereka dengan selamat, aman. Muhalligin, dalam keadaan tahallul, dicukur rusau kepala mereka, muqassirin, potong rambutnya, tsumma raja'u ba'da thalathati ayam. Kemudian setelah itu, setelah melaksanakan daripada umrah, nah para kaum muslimin beserta Nabi SAW itu kembali ke Madinah. Kemudian hawadith, kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ke-7 ini. Nah, ini sebelum Fatah Mekah nih. Nah, setelah ini nggak lama kemudian baru yang kejadian yaitu Fatah Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Berarti dari 6, 7, 8. Berarti cuma 2 tahun ya. 2 tahun Fatah Mekah. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, disinilah ternyata yang Al-Ghadr, yang berkhianat akan janjinya yaitu orang-orang Quraisy. Itu akhirnya Fatah Mekah terjadilah di situ. Dalam arti pembukaan kota Mekah, pembebasan kota Mekah, diambil alihnya kota Mekah oleh kaum muslimin. Nah, hawadits kejadian yang terjadi di tahun ini yaitu ada banyak kejadian luar biasa. Salah satunya yaitu di sini beberapa di antaranya. Yang pertama, ahdath yaum fatih Khaybar. Ada seorang Yahudiyatun, ada seorang Yahudi perempuan. Nah, orang Yahudi perempuan yang tinggal di Madinah ketika perang Khaybar kemarin. Nah, ketika perang Khaybar kemarin ada salah satu wanita Yahudi itu menghadiahkan kepada Nabi SAW yaitu qura asyatin, beberapa potong syatin, daging kambing gitu. Cuman ternyata itu yang dihadiahkan oleh wanita tersebut kepada Nabi Muhammad itu masmumatan, ada racunnya. Nah, kemana racun tersebut? Daging itu di Rasulullah SAW buat Nabi SAW. Akhadha minha mudghatan. Kemudian dimakan oleh Nabi SAW mudghatan beberapa ini tumalapalloha. Kemudian dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Ba'da antu alima anha masmumah. Setelah dikasih tahu bahwasanya itu daging kambing. Nah, itu di dalamnya mengandung racun katanya. Itu Nabi mukjizat tahu. Itu dikasih tahu sama malaikat Jibril. Bahkan sampai-sampai daging kambingnya sendirilah yang mengatakan yang hidup ngomong bahwasanya kata itu daging kambing, berhenti, stop, keluarkan aku, jangan makan aku katanya, aku ini mengandung racun. Kambingnya sendiri yang mengatakan seperti itu. Wa akala minha, tapi ada yang makan dari daging kambing tersebut, sahabiyun, ada salah satu sahabat makan daging yang diracun tersebut, pamata li waqtihi, kemudian akhirnya mati seketika itu juga, itu diracun. Fahtajama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa talabal mar'a allati fa'alat hadhihi al-fa'lah. Kemudian karena Nabi nggak sampai meninggal, karena ketika itu Nabi keburu mengeluarkan lima, mau nggak mau otomatis sisa-sisa racun masih ada dan masuk ke tubuh Nabi Muhammad. Makanya di riwayat mengatakan Nabi ketika sakitnya, meninggalnya Nabi Muhammad ketika itu ada kandungan racun yang dimakan di sini nih, di perang Khaybar yang dihadiahkan oleh wanita Yahudi. Nah, itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu sebagian ulama. Gitu. Kenapa alasannya Nabi SAW itu bisa meninggal karena racun? Karena ada sebagian ulama mengatakan supaya Nabi Muhammad ini dapat pahala mati syahid. Karena diracun, lagi perang diracun, ya, biar dapat pahala mati syahid. Padahal Nabi Muhammad nggak perlu, udah jelas, udah pasti yang namanya selamat. Cuman kata ulama biar mendapatkan pahala mati syahidnya, udah jelas seperti itu. Nah, makanya tadi Nabi Muhammad itu kemudian dihijam ini tahu kan, dibekam, diambil darahnya dibekam, makanya sunnah tuh dihijam, diambil darah dibekam di kof. Nah, seperti itu. Bagaimana Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, itu dibekam, diambil darahnya supaya mendetok racun-racun yang sudah masuk ketika itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW mencari wanita yang melakukan hal tersebut. Wa talabal mar'ah allati fa'alat hadhil fa'alah. Kemudian Nabi mencari itu siapa? Cari. Orang yang tadi itu, ada racunnya tuh, kurang ngajar ya. Yas'aluha an sababidzalika fa'ajabat. Nah, kemudian Nabi orang yang baik, orang yang rahim, orang yang hilim, orang yang luar biasa, Masya Allah. Ketika mendapatkan wanita yang ingin meracun Nabi Muhammad, itu Nabi nggak langsung main hakim sendiri. Mana orang ini bunuh, enggak gitu. Bahkan Nabi sendiri memaafkan
atas apa yang telah terjadi. Cuman Nabi SAW cuman pengen nanya, kok bisa itu wanita ngelakuin hal tersebut gitu, ngasih makanan yang mana makanan tersebut ada racunnya gitu. Makanya ditanya tuh sama Nabi Muhammad, apa sebabnya engkau wahai seorang wanita Yahudi ngasih makanan tapi makanan tersebut ada racunnya gitu. Kata wanita tersebut menjawab, katanya, qultu in kana nabiyan falan yadurruhu wa in kana kadzaban arahanallahu minhu fa'afanha. Kata itu cewek yang ngasih racun tadi, katanya gini, kalau memang dia benar ini si Muhammad Nabi nih, maka nggak bakal terjadi apa-apa. Falan yadurruhu, nggak bakal terjadi apa-apa, gitu katanya, nggak bakal membahayakannya. Wa in kana kadzaban, kalau seandainya ini Muhammad bohong nih, arahanallahu min, maka kita akan terbebas. Istirahat terbebas maksudnya, maka kita akan terbebas dari Nabi Muhammad. Seperti itu. Kalau dia bohong, karena maksudnya kenapa? Dia mati kan, dapat racun. Tapi kalau benar memang dia Nabi, dia selamat, dalam arti nggak bakal keracunan, nggak bakal mati. Ternyata benar. Yaitu Nabi Muhammad dikasih tahu. Nabi Muhammad mukjizatnya luar biasa, banyak mukjizatnya. Gitu. Dan disayangi oleh Allah Nabi Muhammad ini. Nggak mungkin mustahil dapatkan sesuatu yang ini sayangi oleh Allah. Nah, kemudian setelah itu dimaafkanlah wanita tersebut oleh Nabi Muhammad gitu. Terus bagaimana wanita tersebut? Meskipun wanita tersebut dimaafkan, tapi ada salah satu sahabat dari kaum muslimin yang mati. Nah, tadi kan ada satu sahabat yang makan duluan, langsung mati seketika itu. Nah, kemudian wanita tersebut yang menghadiahkan daging kambing yang dikasih racun, itu tadi wanita itu dihukum kisos gitu. Padahal Nabi Muhammad sudah maafkan, tapi gara-gara ada salah satu sahabat yang meninggal, maka dihukum kisos. Dia dibunuh kembali. Nah, karena ketika itu masih ada hukum kisos. Itu hukum kisos belum dimansuh. Itu masih ada hukum kisos. Akhirnya itu wanita tersebut dihukum kisos. Sama siapa? Sama keluarganya, karena keluarga itu yang meninggal tadi nggak terima. Nah, mau dimaafkan, mau dibebaskan, dimaafkan, apa mau seperti apa gitu. Akhirnya, nah keluarga tersebut, sahabat yang meninggal tadi itu nggak menerima, akhirnya pengen dihukum kisos kembali. Nah, ya sudah, akhirnya dibunuhlah wanita tersebut. Catatan kaki, an Abi Hurairah an Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW qatalal mar'ah. Nah di sini qatalal mar'ah lama mata sahabi, membunuh daripada wanita tersebut, itu hukum kisos. Wahwa Bishr bin Barra. Nah, dia adalah yang meninggal itu adalah Bishr bin Barra. Wa amma Rasulullah SAW faqad baqiya ba'da dzalika thalatha sinin. Nah, bahwasanya setelah itu Nabi SAW tidak lama setelah itu bakia, hidupnya salasah sinin, 3 tahun kemudian. Maksudnya 3 tahun kemudian nanti kejadian yang besar, kejadian luar biasa, yaitu meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Karena yang tadi anak katakan, sebagian ulama menafsirkan, menjelaskan, meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW masih ada di tubuhnya ini racun. Nah, makanya itulah sampai Nabi ini meninggal karena racun tadi. Hatta qala fi rajaihi alladzi mata fihi ma ziltu ajidu minal aklati allati akaltu yauma Khaibar gitu. Sampai Nabi SAW berkata fi wajaihi, karena sakitnya Nabi SAW, merasakan sakitnya itu tadi, alladzi mata fihi, yang mana menjadi sebab, karena sakitnya itu Nabi SAW menjadi sebab kematiannya itu. Ma ziltu ajidu, aku selalu mendapati minal aklah, daripada makanan itu yang tadi aku makan tuh, yang pernah aku makan, makanan yang tadi mengandung racun tersebut, meskipun aku buang kembali, nggak aku makan. Nah, itu tuh aku merasakan apa namanya? Yaitu merasa ada apa efek-efek sakitnya kayak gitu. Alati akal tuh yauma Khaibar, yang aku makan ketika di perang Khaibar. Fahada awanun kita abahari apa ajari? Fahada, nah maka oleh sebab itulah maka oleh sebab itulah awanun kita abahari ini, aku merasa ada aliran darahku yang tersumbat, terputus gitu. Karena terjadinya hal yang tadi makan racun tersebut. Al-habar itu artinya, al-habar artinya al-iraq, urat besar, al-irqul azim, urat besar, al-ladzi yang kulu dam, yang berpindah-pindahnya darah minal qalbi, dari hati jantung. Nah, pompa darah tuh, pompa jantung, pompa darah. Nah, yang aliran darah yang dari jantung itu merasa Nabi SAW ini merasa terputus gitu aliran darahnya, gara-gara makan tadi racun gitu. Meskipun makannya nggak semua, karena alhamdulillah Nabi dikasih tahu dulu gitu. Nah kemudian dapat Khaibar, setelah penaklukan kota Khaibar, tazawwaja Rasulullah SAW, Nabi SAW menikah dengan siapa? Dengan Sofia binti Huyai waqad aslamat, yang mana ketika itu menikahinya Nabi SAW dengan Sofia itu sudah masuk Islam dulu. Nah, jadi masuk Islam, kemudian
masuk Islam Sofiyah binti Huyai, nah, kemudian menikah dengan Nabi. Yang mana Huyai ini, nah itu adalah orang yang paling apa namanya, memprovokasi untuk membunuh Nabi. Orang yang sangat memprovokasi untuk membunuh Nabi SAW. Oh, pokoknya gimana caranya memprovokasi ini supaya Nabi terbunuh gitu. Tapi subhanallah, hidayah datang. Akhirnya Sofiyah beserta dengan keluarganya, bahkan bapaknya Huyai bin Akhtab kalau nggak salah, Huyai bin Akhtab kalau nggak salah. Nah itu sampai masuk Islam. Bahkan ada kejadian aneh luar biasa. Riwayat mengatakan ketika Sofiyah masih dalam keadaan Yahudi, belum masuk Islam, itu Sofiyah pernah mimpi katanya. Sofiyah ini mimpi apa? Ada rembulan jatuh ke pangkuannya. Gitu. Luar biasa Sofiyah. Mimpi rembulan jatuh ke pangkuannya. Akhirnya ceritalah kepada bapaknya. Kata bapaknya langsung, ente bisa-bisanya ente, apakah ente benar mencintai Nabi Muhammad? Kayak gitu. Langsung kayak gitu kan. Karena kenapa? Karena penafsirannya bulan rembulan itu yang jatuh ke pangkuannya, penafsirannya adalah bahwasanya Sofiyah akan menikah dengan Nabi Muhammad. Gitu. Rembulan ini diibaratkan, ditafsirkan oleh mereka itu Nabi Muhammad. Nah seperti itu. Apakah ente benar ente cinta kepada Nabi Muhammad? Dia bilang langsung Sofiyah. Sampai ada riwayat sampai ditampar katanya. Ada riwayat mengatakan Sofiyah ini ditampar seketika itu. Ketika mimpi seperti itu. Padahal kan mimpi siapa yang pengen kan kayak gitu. Terjadi dengan sendirinya mimpi seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya hidayah datang, topik hidayah datang, akhirnya mereka semua masuk Islam. Huyai juga Sofiyah, dan kemudian ketika Sofiyah masuk Islam dinikahilah oleh Nabi SAW. Gitu. Inilah salah satu wanita yang dari kaum Yahudi yang dinikahi oleh Nabi SAW. Salah satu wanita yang dinikahi oleh Nabi, yaitu yang berasal dari sanak kaum Yahudi, Nabi Sofiyah bin Huyai. Wa naha alaihi salatu wassalam wa huwa bi Khaibar an nikahil mut'ah. Kemudian kejadian juga di tahun ke-7 ini, yaitu Nabi SAW mencegah, melarang siapapun itu. Nah, ketika itu apa? Ketika itu melakukan pernikahan, tapi nikahnya ini nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah? Nikah tahu kan mut'ah? Enggak. Nah, ya, nikah kawin kontrak. Nah, itu enggak boleh itu. Kawin kontrak, nikah mut'ah itu enggak boleh. Haram hukumnya. Gitu. Kadang ada di daerah-daerah mana gitu, daerah tempat mana gitu, misalnya Jawa, tahu Bogor atau mana, nikah mut'ah gitu. Ya, kawin kayak gitu. Nah, enggak boleh itu, haram hukumnya. Tahu nikah mut'ah ini adalah nikah yang ketika akad nikahnya dia menentukan waktu. Makanya kawin kontrak bahasanya kan, ditentukan waktunya. Kayak misalkan bapaknya, aku nikahkan anakku dengan kamu selama sebulan. Nah, setelah sebulan kemudian cerai begitu saja, tanpa ada talak, tanpa ada apa, pokoknya cerai aja. Habis kontrak, habis masa kawinnya. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, itu Nabi sudah mencegah seperti itu. Ada daerah Jawa banyak, daerah apa? Wono kata saya. Nah, orang-orang Syiah biasanya ada seperti itu. Orang-orang Syiah, Arab Syiah itu seperti itu ada. Minjem dulu kayaknya. Nggak boleh itu. Dan juga kejadian di tahun ini juga, yaitu di perang Khaibar, yaitu Nabi SAW mencegah. Nah, ini lagi setelah perang Khaibar nih. Ya, ini belum kembali ke mana, ke Madinah. Nah, ketika itu juga Nabi mencegah, melarang daripada an-akli luhumil humuri al-ahdiyah, makan daripada daging humur, jamak himar. Itu daging apa? Daging keledai. Cuman keledainya yang dipelihara. Gitu. Kalau kuda sih boleh. Kuda boleh ya. Nah, makan kuda boleh. Kalau keledai nggak boleh. Keledai lebih kecil ya. Keledai itu nggak boleh. Tapi himar-himar yang ahliyah yang dipelihara itu nggak boleh gitu. Nah, kemudian wahina ruju'ihi min Khaibar. Wahina, ketika Nabi SAW kembali dari perang Khaibar. Nah, ini kembali nih. Kemarin perang Khaibar sudah dijelaskan. Itu. Nabi ketika kembali dari peperangan Khaibar, balik lagi ke Madinah, maksudnya kembalinya. Nah, roja'a, pas ketika itu berbarengan dengan kembalinya orang-orang muhajiru wal habasyah. Orang-orang muhajir dan juga orang-orang muhajir bersama dengan orang-orang Habasyah gitu. Jadi ada orang Habasyah yang masuk Islam kembali, dan juga ada orang-orang yang berhijrah ketika itu bertepatan dengan kembalinya mereka itu. Yang mana muhajir ke Habasyah ini yang dulunya adalah pindah ke Habasyah, paham nggak? Muhajir Habasyah di kitab yang jilid pertama. Nah, di jilid pertama yang mereka ini kan 2 kali hijrah ke Habasyah kan? Terus pernah hijrah ke Taif juga kan? Nah, yang hijrah pertama kali Habasyah tuh kembali lagi. Nah, yang kedua kali hijrah ke Habasyah tuh bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, sampai ada Abu Musa al-Asy'ari, ada Ja'far bin Abi Thalib, kalau nggak salah Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Nabi SAW. Pamannya Nabi SAW. Itu Ja'far bin Abi Thalib. Terus kemudian dari Abu Musa al-Asy'ari dan keluarga Abu Musa al-Asy'ari, pamannya dan lain-lainnya itu. Nah, ketika itu kan mereka berhijrah ke mana? Ke kota Habasyah. Nah, ketika itu. Nah, ketika mereka hijrah belum kembali. Kalau Nabi kan beserta yang lainnya itu kembali kan dengan salah satu anaknya Nabi SAW, kalau nggak salah itu.
Nah itu. Kemudian sedangkan mereka ini nggak kembali, gitu. Nggak kembali. Nah kembalinya mereka ini ketika ini ya berbarengan. Jadi udah lama, udah bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun, gitu. Dari bayangkan dari berapa? Tahun berapa kenabian? Tahun ke-7 Nabi ya? Nah berapa tuh? Tahun ke-5 ya? Sekarang 5, sekarang 7. Nah, berapa tahun tuh? Nah itu. Berapa tahun? Nah puluhan tahun. Akhirnya mereka baru datang. Jadi yang lain langsung hijrahnya ke Madinah ketika itu, kalau mereka masih menetap di sana seperti itu. Menetap di sana, dan kemudian sekaranglah mereka kembali di tahun 7 Hijriah ini. Nah, sudah masuk Hijriah 7 Hijriah ini mereka kembali langsung ke Madinah. Sampai ada sahabat mengatakan bahwasanya engkau Abu Ja'far dan juga Musa al-Asy'ari dan lain-lainnya, engkau tidak mendapatkan pahala hijrah katanya. Enggak seperti kita ini ada dapat pahala hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian kabar tersebut terdengar kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diceritakan, langsung mengatakan Nabi Muhammad, wallah sungguhnya engkau, wahai Abu Ja'far dan juga Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lainnya, sungguhnya kalian mendapatkan 2 pahala hijrah katanya. Pertama hijrah ke Habasah, kedua hijrah ke Madinah sekarang Al-Munawwarah. Nah itu, makanya kata siapa nggak dapat pahala hijrah? Justru kata Nabi SAW mereka mendapatkan 2 pahala hijrah. Pertama ke Habasah, kedua ke Madinah. Nah, seperti itu. Nah, Ma'a Ja'far bin Abi Thalib wa Abu Musa al-Asy'ari wa qaumuhu, dan juga kaum Abu Musa al-Asy'ari. Ba'da'an aqamu 10 sinin, setelah mereka tinggal di sana. Nah, ada di sini ternyata mereka tinggal 10 tahun. Ulang tahun mereka tinggal di sana di Habasah gitu. Baru kembali lagi ke Madinah seperti itu. Nah, kaum Abu Musa al-Asy'ari ini kaumnya yaitu mereka ini sanak saudara dan kaum-kaumnya Abu Musa al-Asy'ari, yang mana mereka ini berasal dari mana? Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman, suku Yaman, yang mana sudah didoakan sama Nabi, kota Yaman nih. Yaman, negeri Yaman didoakan sama Nabi. Kemudian juga disanjung oleh Nabi, dipuji oleh Nabi. Bahkan ketika pernah tuh, yang kemarin tuh di ini kitab ini yang pertama di jilid awalnya sampai Nabi SAW mengatakan, telah datang kepada kalian beberapa rombongan yang ingin masuk Islam, yang mana mereka ini paling lembut hatinya, gitu. Dan kotanya ini paling apa namanya? Paling baik kotanya. Yaitu siapa? Maksudnya mereka itu adalah ini kelompok Abu Musa al-Asy'ari, yaitu mereka yang dari suku Yaman, gitu. Makanya sudah didoakan sama Nabi SAW, kota Yaman. Nah, dan bahkan paling lembut hatinya. Makanya lihat dari Yaman banyak para para alim, para ulama, para fuqaha yang lahir dari kota Yaman tersebut, banyak dan lembut hatinya. Wafi dan juga Abu Musa al-Asy'ari ini terkenal. Abu Musa al-Asy'ari ini terkenal dengan apa? Dengan apa? Dengan suara lantunan ayat Al-Qur'annya yang indah. Sehingga dipuji oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dipuji oleh Nabi Muhammad bahwasanya wahai kaum Yaman, sungguhnya kalian ini diberikan suara yang indah seperti serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, seperti itu pujiannya Nabi Muhammad kepada Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya wahai kaum Yaman, sungguhnya engkau diberikan suara yang indah seperti serulingnya Nabi Daud. Itu pujian, saking indahnya suara Nabi Musa al-Asy'ari. Saking bagusnya sahabat Nabi Musa al-Asy'ari suaranya. Itu. Sampai ketika Abu Musa al-Asy'ari pernah tuh satu waktu Abu Musa al-Asy'ari lagi baca Quran di tengah malam gitu. Kebenaran para istrinya Rasul itu bangun tidurnya. Pas bangun mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari itu langsung bergairah istri-istrinya para Rasul. Bergairah untuk beribadah, bergairah untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan ayat Al-Quran. Lantunan ayat Al-Quran itu sangat-sangat mempesona bagi mereka. Langsung keesokan harinya, di pagi harinya disampaikanlah, ada salah satu sahabat menyampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kata itu sahabat, Abu Musa al-Asy'ari, sungguhnya Quran yang kau baca di malam hari tersebut terdengar oleh istri-istrinya Rasul. Kalau seandainya aku tahu bacaan lantunan ayat Al-Quran ku terdengar oleh mereka, niscaya aku akan lebih bagus lagi, lebih diperindah lagi bacaanku ketika itu. Itu kata Abu Musa al-Asy'ari. Nah, terus kemudian para sahabat pernah saking ketika mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari itu, sahabat ketika sholat nih kangen Abu Musa al-Asy'ari membaca surah Al-Baqarah yang panjang gitu. Surah Al-Baqarah kan panjang kan? Nah, surah Al-Baqarah ini panjang. Tapi para sahabat ini kangen Abu Musa al-Asy'ari membacakan ketika sholat, membaca surah Al-Baqarah. Karena kenapa? Karena lantunan yang indah gitu. Jadi kalau mereka para sahabat sholatnya ini nggak sama kayak kita. Kalau kita kan pengen buru-buru ya, beres gitu. Bacanya aja puluh palak minas. Palak minas. Nah, biar ini asal belajar ke. Iya. Nah, kemudian wafi hadzal am aslamat salah satu. Nah, di tahun ini juga ini yang kejadian yang luar biasa, yaitu ada 3 orang dari suku Quraisy yang masuk Islam, min qawadi juyushi Quraisy. Nah, bahkan dikatakan kuat, yaitu pemimpin jenderal-jenderalnya pasukan perang dari kaum Quraisy. 3 orang tersebut siapa? Yaitu
Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsman bin Abi Thalhah. Nah, mereka 3 orang ini yang masuk Islam di tahun ini. Khalid bin Walid, Amr bin As, dan juga Utsman bin Abi Thalhah. Nah, itu Khalid bin Walid dan juga Amr bin As. Ini CS berat nih, udah dari dulunya, dari kecil CS berat. Nah, sampai ada riwayat ketika Amr bin As nih ceritanya. Ketemu di jalan sama Khalid bin Walid. Amr bin As ketemu di jalan. Walid, ente mau kemana? Anak sebenarnya lagi bingung, kata anak. Bingung apa? Sebenarnya agama kita benar apa salah gitu katanya. Apakah Nabi Muhammad yang benar agamanya? Nah, kata Amr bin As, itu juga yang anak lagi pikirkan katanya. Terus ente mau kemana ini? Anak mau ke Nabi Muhammad katanya. Khalid, anak mau pergi mau menemui Nabi Muhammad. Mau ngapain ente bertemu dengan Muhammad katanya. Kemudian anak pengen bertemu dengan Nabi Muhammad, pengen masuk Islam katanya ujung-ujung. Khalid bin Walid nih, kesatria perang. Bahkan dijulukinya juga Saifullah. Nah, dijulukinya juga pedangnya Allah, kesatria perang karena Khalid bin Walid ini. Nggak ada tuh peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid terus peperangan tersebut kalah gitu, nggak pernah. Di mana peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang. Nah, kemudian wafi hada'am di tahun ini juga Rasul Nabi SAW mengirim pasukan syariah. Apa syariah? Pasukan yang tidak disertai oleh Nabi. Nah, pasukan syariah ini li Bani Murrah, untuk memerangi yaitu Bani Murrah. Hajamat alaihim. Nah, kemudian Pakotalat ba'dahum, meninggal. Hajamat alaihim, meninggal. Pakotalat ba'dahum, sebagian dari mereka membunuh mereka. Wasarot al-akhirin, kemudian yang lainnya juga ditawan gitu. Otoroda Usama, kemudian berhadapanlah. Kalau bahasa kita mah Otoroda ini berhadapan ribut, perang gitu, ribut. Siapa yang berhadapan perang itu? Itu Usama bin siapa? Bin Zaid. Ini anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah kesayangannya Nabi Muhammad. Nah, yang diurus oleh Nabi Muhammad, anak angkatnya Nabi Muhammad. Dan punya anak Zaid bin Harisah ini, yaitu Usama bin Zaid. Nah, Usama bin Zaid ini ketika itu berhadapan ribut dengan rojulan minhum, dari seorang laki-laki dari kalangan mereka Bani Murrah. Nah, kemudian batasyahada. Nah, orang tersebut masuk Islam, mengucapkan kalimat 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang dilakukan sama Usama bin Zaid ini, fadzana Usama annahu qala dzalika takhallusan. Tapi kata Usama bin Zaid, justru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena dia itu supaya takhallus, supaya terlepas, supaya terbebas dari pedangnya. Karena mau dibunuh ketika itu tuh. Nah, lagi ribut kan, mau dibunuh gitu. Cuma akhbar Rasul kemudian, kabar-kabar tersebut terdengarlah oleh Nabi SAW bahwasanya Usama bin Zaid membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Usama bin Zaid, "Aqtal tahu ba'da an qala la ilaha illallah?" katanya. Apakah engkau membunuh orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu. Kemudian catatan kakinya. Faqala lahu Usama, kemudian Usama berkata kepada Nabi, "Inna ma qalaha muta'awwidzan minal qatl." Nah, sungguhnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu muta'awwidzan. Dia hanya sekedar beralasan karena takut dibunuh, muta'awwidz. Qala alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menjawab, pakai Pak bila ilaha illallah. Terus bagaimana kalau dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya? Apakah nanti di surga itu orang meninggal, orang yang selamat bukan karena la ilaha illallah? Nah, seperti itu kata Nabi Muhammad. Mau dia takut, mau dia beralasan. Terus apa buktinya? Maksudnya ini kalimat tauhid itu. Pamazala. Kemudian terus meneruslah yukariruha. Yaitu Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Akhirnya fa'anzalallahu fi suratin Nisa. Akhirnya turunlah ayat Al-Qur'an di surah Nisa, wala taqulu liman alqa ilaikum assalam lasta mu'minan. Wala taqulu, jangan kalian katakan liman alqa, kepada orang yang alqa ini membaca kalimat syahadat. Makna tafsirannya alqa membaca kalimat syahadat. Wala taqulu, jangan kalian katakan orang yang membaca kalimat syahadat assalam, yaitu kalimat syahadat tadi, lasta mu'minan. Kau katakan lasta mu'minan. Itu bukan orang mukmin. Jangan seperti itu. Tabtaguna, yang mencari, yang kalian ini mencari aradul hayatid dunya, harta benda dunia, fa'indallah, maka di sisi Allah lah magonimun katsiratu, banyak harta gonimah. Dalam arti di sisi Allah magonimu katsiratun, banyak menyediakan pahala yang seperti itu. Jadi jangan sampai orang udah mengucapkan 2 kalimat syahadat kalian bunuh. Meskipun tadi alasannya dia takut karena takut terbunuh, takut dengan pedangnya Usama bin Zaid. Jangan seperti itu. Apakah bahkan sampai Nabi sendiri mengatakan, apakah kamu sudah robek dadanya? Sudah kamu cek hatinya bahwasanya dia benar takutnya ini karena ini? Langsung
pas Nabi mengatakan seperti itu langsung pucat muka Usama, langsung pucat ketakutan. Langsung apa yang harus anda jawab nih, pucat ketakutan. Nah akhirnya kemudian setelah itu wa amarahu ayyu'ti qaraqabah. Akhirnya setelah itu Nabi memerintahkan Usama yaitu memerdekakan budak karena dia sudah membunuh muslim. Dia nahu kutila khata, karena orang tersebut yang dibunuh oleh Usama itu dibunuhnya ini khata karena salah, karena kesalahan bunuhnya. Yaitu menggantikan ganti rugi. Nah tadi kan membebaskan budak yang mana budak tersebut nantinya untuk menggantikan rugi tadi untuk keluarganya gitu, karena telah membunuh daripada yang tadi sudah mengucapkan kalimat tauhid syahadat. Matazawaja, kemudian menikah, wawa bimakah, kemudian Nabi SAW menikah wawa bimakah di Makkah Maimunah. Maimunah dengan Maimunah binti Haris al-Hilaliyah, zauj Ammi Hamzah, itu adalah istri daripada pamannya Hamzah. Wahya akhirun nisa'i. Nah itu Maimunah ini adalah istri terakhirnya. Istri terakhirnya siapa? Nabi SAW. Walam yadkhul, dan tidak pernah kumpul dengan Maimunah Nabi SAW ila ba'dal khuruj min Makkah, terkecuali setelah keluar dari kota Makkah. Kapan? Yaitu pas umroh kok. Nah itu. Nah jadi itulah kejadiannya. Ada yang ingin dipertanyakan? Silahkan. Ada. Bukan. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada izin pamit ya. Al-Hilaliyah. Izin pamit, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Izin pamit dulu, terima kasih. Nanti dilanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.